Benarkah Ustadz Muhammad Yusuf diadu domba dengan Ustadz Kainama? Saya nggak ngerti ya. Karena buat saya sih saya nggak mau lah ya. Yang penting kita melihat banyak memang perbedaan pendapat antar saudara-saudara kita Ustadz-Ustadz ini ya. Dan itu memang wajar ya. Hanya saja bagi saya kok bisa begitu juga banyak perbedaan pendapat begitu ya. Padahal seharusnya mereka mengatakan ya kami sepaham dan sebagainya ya, mengklaim bahwa mereka paling oke gitu ya, tapi ya udahlah, kita nanti akan coba lihat saja teman-temannya di sini. Oke, shalom, selamat siang semuanya, dan kita langsung saja melihat apa yang dibahas oleh seorang Muhammad Yusuf di sini ya. Mari kita akan lihat bersama dari awal sampai selesainya. Ini dia. Ketika ada statement Isa bukan Jesus, berarti dia bukanlah orang. Pertama, bukan Islam. Kenapa? Al-Quranul Karim dalam bahasa Inggris menyebut nama Isa alaihissalam Jesus. Peace be upon him. Peace be upon him. Baca. Ya. Jesus, son of Mary, peace and blessing be upon him. Baca Al-Quran bahasa Inggris. Ya, baca Al-Quran bahasa Inggris. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Bangke katakan bahwa, jika ada orang yang mengatakan Isa bukan Yesus, artinya orang itu bukan Islam. Apa yang menjadi dasar Bangke mengatakan Isa adalah Yesus? Berdasarkan terjemahan Quran bahasa Inggris yang menerjemahkan Isa menjadi Yesus. Semoga Bangke ini tidak ketemu dengan Ustadz Yusuf P. yang mengatakan, memang agak susah sama teman kita satu ini gitu. Dia udah salah tapi masih ngotot gitu. Yang namanya Al-Quran ya kawan ya, diturunkan dalam bahasa Arab. Nah ini Al-Quran yang saya bukakan nih mushafnya. Semuanya berbahasa Arab ya. Dengan dasar dalil Quran surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kami turunkan dalam bahasa Arab agar kamu mudah mengerti. Nah, ini bahasa Arab kayak gitu. Bagaimana kita menerjemahnya ke dalam beberapa bahasa? Maka ada ilmunya. Nah, belajarlah ilmunya tersebut gitu kawan. Jadi kalau Anda mau menampilkan sama saya dalam terjemahan bahasa Inggris, sudah saya bilang di video saya, Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan terjemahan. Ya, mau dia diterjemahkan ke Inggris, mau dia diterjemahkan ke Indonesia. Kalau sudah diterjemahkan ke Indonesia, itu bukan Al-Quran. Teks originalnya berbahasa Arab, gitu ya kawannya. Nah, jadi menurut Ustadz Yusuf P., Quran itu bukan terjemahan, tapi Quran itu dalam bahasa Arab. Tapi anehnya Bangke mengambil rujukan dari terjemahan bahasa Inggris untuk membenarkan posisinya bahwa Isa sama dengan Yesus. Panik kah? Panik lah kalau kayak nama nongol lagi. Ya. Oke, nah bagaimana teman-teman ya? Jadi jelas di sini bahwa memang ada perbedaan pendapat ya antara seorang Ustadz Kainama dengan Muhammad Yusuf ini ya. Walaupun nantinya mungkin dia katakan bahwa ya kami yang nggak mau diadu domba dan sebagainya. Bukan diadu domba, nggak ada juga yang mau diadu domba. Tapi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama dengan Muhammad Yusuf ini memang sangat berbeda sekali. Dan saya juga rasa aneh. Katanya kalau misalnya Al-Quran itu memang diturunkan dalam bahasa Arab. Iya betul, saya ngerti ya kan. Karena itu juga menurut kalian ya. Tapi masalahnya kalau misalnya udah sampai diterjemahkan katanya itu bukan Al-Quran. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi artinya kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Nias contohnya gitu ya, berarti itu bukan lagi Al-Quran, apa udah nggak suci lagi arti daripada Al-Quran itu sendiri. Saya pikir ya, bahwa apapun bahasanya, ya selama bahasanya terjemahannya itu udah sesuai dengan bahasa dari aslinya atau apa namanya dari originalnya begitu, ya saya pikir ya sama. Ya artinya begini loh, kalau misalnya apa namanya kita sebagai orang Kristen percaya bahwa mungkin kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu Bible gitu ya. Nah, sedangkan kalau udah sampai ke bahasa Indonesia,
itu Alkitab. Lalu kalau misalnya udah sampai ke bahasa Nias, itu Taromaliluwalangi. Dan itu artinya sama. Ya, bukan berarti karena Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, lalu kemudian Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, lalu kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa-bahasa negara-negara lain, itu bukan lagi Alkitab, itu bukan lagi apa namanya, Bible dan sebagainya. Bukan begitu. Karena jelas saja bahwa terjemahan itu juga diambil dari bahasa aslinya atau daripada original teksnya begitu. Itu sih menurut saya teman-temannya. Jadi kita nggak mau adu domba lah di sini. Yang penting itu kan urusan kalian juga ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya sudah melihat videonya ya. Di situ dia bermaksud untuk mengadu saya dengan Ustadz Kainama. Kata Ustadz Kainama, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Tapi beliau menyatakan Al-Quran bahasa Inggris. Kayak gitu ya, Al-Quran bahasa Inggris. Saya menyatakan di dalam video itu bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan saya sertakan dalilnya. Quran Surah Yusuf ayat 2. Karena itu adalah sebuah tantangan bagi mereka gitu. Nah, tantangan apa itu? Nanti saya jelaskan. Bapak Ibu semuanya, saya itu manusia. Ustadz Kainama manusia. Betul. Jadi kami itu bukan domba. Dan kami tidak akan bisa diadu domba antara satu dengan yang lain. Silakan Anda tanya sama Ustadz Kainama. Ada nggak Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Inggris? Beliau pasti jawab nggak bakal ada ya. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggris. Di sini yang gagal paham sebenarnya kita atau Pil Pahit yang tadi mereaction videonya Ustadz Kainama dengan videonya Ustadz Yusuf ini, atau malah yang gagal paham itu atau yang sepertinya kurang dapat soal pengertian daripada yang disampaikan oleh Pil Pahit itu Muhammad Yusuf sendiri. Karena saya lihat bahwa jelas yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu dia nggak bilang kalau Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Inggris. Nggak ada dibilang begitu sama Ustadz Kainama. Jadi jelas bahwa dikatakan kalau misalnya kita melihat dari terjemahan bahasa Inggris maksudnya nggak ada penjelasan ya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Inggris. Nggak ada. Jelas kalian memang mengklaim semua kalau Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab gitu ya. Cuman saya nggak ngerti. Ya pertanyaan saya juga sekarang kenapa sampai ya itu harus dipaksakan tidak boleh diterjemahkan begitu ya. Kasihan orang-orang Nias kami gitu ya yang sudah jadi muslim tapi nggak ngerti bahasa Arab. Apalagi orang-orang yang udah tua begitu nggak ngerti apa-apa soal bahasa Arab. Ya itu sih urusan kalian. Jadi di sini bukan mengadu domba kawan-kawannya. Ustadz Yusuf bukan mengadu domba, tapi memang kalian berbeda pendapat dalam hal ini. Kenapa bisa begitu? Itu urusan kalian ya. Oke, lanjut lagi. Ustadz Kainama menjelaskan tentang masalah terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Inggris, bahwa di dalam bahasa Inggris itu Nabi Isa dan Yesus itu adalah oknum yang satu. Artinya di sini masalah sastra bahasa ya, sastra bahasanya yang perlu Anda tinjau Brobil Pil Pahit, bukan masalah dari Al-Quran teks Arabnya. Ustadz Kainama menyampaikan terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, artinya perubahan bahasa gitu antar kitab, antara Bible dan Al-Quran. Bahwa memang betul menurut saya pun Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah oknum yang sama, diceritakan dengan versi yang berbeda di dua kitab. Jadi seperti itu. Mau adu domba Bapak Ibu, kehabisan modal sudah mereka. Kenapa? Saya menyatakan video seperti tadi bahwa Al-Quran kita itu berbahasa Arab, saya sertakan dalilnya. Dulu saya pernah menantang mereka. Ya, kata saya, akan murtad jika satu saja ada kosakata Kristen di dalam Al-Quran kita. Silakan Anda carikan. Itu dulu tantangan saya sama mereka. Nah, mereka sangat
apa ya, kalau bahasa Banjarnya itu sangat cangkal gitu, sangat rajin mencari di Al-Quran kita kata Kristen. Ternyata tidak ditemukan. Sampai-sampai mereka saat itu bawa tafsir, Bapak Ibu. Tafsir mereka anggap Al-Quran. Aneh, kita sebagai orang Kristen mencari kosakata, mencari kata di dalam Al-Qur'annya orang Islam, di dalam Al-Qur'annya orang Arab, ngapain? Halo, Muhammad Yusuf ini mimpi kali ya, ngigau dia. Gak ada hubungannya, gak perlu kami cari pembenaran di apa namanya kitabnya kalian kawan, gak ada ya, gak ada. Lalu tadi Anda katakan bahwa Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab dengan Isa yang diceritakan dalam bahasa di Alkitabnya Al-Qur'an, Anda bilang itu sama. Saya mau katakan tidak sama. Kenapa nggak sama? Banyak perbedaannya. Kalau misalnya itu sama, ya, maka seharusnya sejarahnya itu benar. Dari orang tuanya saja udah beda. Ya, kami percaya ya Maria, istrinya Yusuf itu yang menjadi orang tua daripada Yesus Kristus secara manusia, ya kan? Sedangkan kalian Maryam. Nah, kalau kita melihat Maryam di dalam Alkitab itu jauh sekali sebelumnya. Itu saudara Musa dan Harun. Dan itu dituliskan di dalam perjanjian lama. Ya, 1000 tahun lebih baru muncul Yesus Kristus. Ya, masalah juga Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Sedangkan kalian menganggap atau mengklaim bahwa Isa lahir di bawah pohon korma. Jadi saya pikir beda. Makanya kemarin-kemarin sih ya udah resmi pemerintah mengganti Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus karena kami nggak kenal dengan Isa yang dimasukkan di dalam Al-Quran itu kawan. Sekali lagi nggak ada lah kami cari-cari pembenaran di dalam Al-Quran, nggak penting banget, yang nggak ada urusannya ya. Oke, lanjut lagi kawan. Udah dibilang juga dalilnya Al-Quran itu berbahasa Arab gitu. Di Quran surah Yusuf ayat 2, carikan kosakata Kristen. Karena kagak bakalan ada kata di Al-Quran itu. Ya, hanya ada satu di Al-Quran kita kata yaitu imalah. Ya. Nah, ini berikut video yang saya tampilkan kepada Anda semuanya. Saya akan siap murtad jika Anda dapat menemukan satu kata saja Kristen di Al-Quran kami. Jawabannya ini klasik. Umat Islam pun udah tahu semua, yaitu di ayat 7. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai seperti Yahudi, dan bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Itu jawabannya. Kami tidak ada membahas tentang kekristenan. Lalu di sini kita ya membahas tentang seseorang yang tidak dilahirkan dengan hubungan suami istri. Di Al-Quran disebut Nabi Isa alaihi salam, dan di Kristen di dalam Bible mereka itu disebut sebagai Tuhan gitu. Nah, mereka menuliskan bahwa Isa disalib, Isa begini, Yesus disalib. Bapak Ibu semuanya, mereka sampai membuat video saya seperti itu. Mereka ambil video saya yang pertama tentang masalah tantangan itu, habis itu di video lain hari mereka mengambil video saya lagi lalu dipotong lagi, digabung jadi satu. Video pertama dengan video kedua itu berbeda gitu ya. Video pertama tantangan, video kedua itu saya menjelaskan tentang tafsir Quran surah Al-Fatihah ayat 7 yang bunyinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang dimurkai di situ? Nah, itu saya jelaskan adalah Yahudi. Siapa yang sesat di situ? Yang saya jelaskan di situ melalui tafsir Al-Qur'an ya adalah Kristen. Tafsir Jalalain. Video itu yang mereka potong untuk menunjukkan kepada saya, nih, ada kosakata Kristen di dalam Al-Qur'an. Padahal yang saya jelaskan itu tafsir Al-Quran, bukan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya bahasa Arab gitu. Kalau tafsirnya macam-macam bahasa banyak. Ya, nanti ada lagi ya contoh ilmu-ilmu yang lain. Contohnya nahwu sorob nih.
ada kitabnya mereka pikir Al-Quran juga nanti itu. Oke, jadi cukup aja lah, saya memang agak bingung juga bagaimana untuk memahami saudara-saudara kita ini, karena bagi saya sih jujur ya, memang saya harus katakan kalau Muhammad Yusuf ini banyaknya si pelin-pelan ya. Saya nggak ngerti. Jujur bahwa di sini kita nggak mau adu domba mereka siapa sama Kainama ini, nggak ada, karena nggak ada kepentingan juga ya kan. Lalu jelas bahwa kita nggak pernah mengatakan kalau Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa lain, hanya saja terjemahannya ada ke dalam bahasa-bahasa lain, dan itu seharusnya Al-Quran, ya kan, Al-Quran. Bahasanya itu memang yang beda, tapi isinya itu isi daripada Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Nah, saya pikir mungkin ya si Muhammad Yusuf ini nggak ngerti soal apa itu terjemahan dengan apa itu diturunkan. Diturunkan itu sudah pas seperti yang Anda katakan dalam bahasa Arab, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain, apakah itu sudah dirubah arti daripada original teksnya? Seharusnya tidak, ya, karena kami juga percaya bahwa perjanjian lama dari bahasa Ibrani dan perjanjian baru dalam bahasa Yunani di Alkitab kami ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan pendekatan bahasa pada saat itu, ya kami percaya bahwa itu sama saja, itu adalah perjanjian dari Allah, ya, dari Tuhan Yesus Kristus. Itu Alkitab, itu Bible dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Ya, dan kalau misalnya Anda katakan tadi mencari kosakata Kristen dalam bahasa dalam Al-Qur'annya, saya nggak ngerti ya, apa urusannya ya Kristen dengan Al-Qur'an, ya? Kalian juga mengenal kami bukan sebagai Kristen. Kalian malah mengklaim kami sebagai Nasrani, padahal itu kami bukan Nasrani. Ya, jadi Anda harus tahu soal ini, karena kami Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, Mesias, Sang Juru Selamat dan Tuhan atas segala bangsa. Ya, jadi saya pikir sekali lagi Anda nggak usah pelin-pelan. Anda bilang di cuplikan tadi itu, saya lihat sempat dengar Anda nggak membahas tentang kekristenan. Nah, masa iya? Tapi Anda selalu mempelintir ayat-ayat Alkitab kami. Anda tadi kemarin-kemarin membahas soal Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Anda nggak tahu, nggak usah tafsir, karena itu bukan kitab sucinya Anda, bukan kitab suci yang Anda percayai. Saya jujur nggak pernah, sekalipun saya ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, saya nggak mau menafsirkan, karena itu adalah yang punya hak kalian sebagai orang Islam, ya, yang mempercayai atau mengimani Al-Quran itu sendiri. Oke, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.